Baik, jadi selamat siang Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan serta adik-adik mahasiswa di mana saja berada. Hari-hari ini kita ada di hari ke-9 setelah memasuki bulan April dan baru saja 4 hari lalu kita mengalami badai, dan ini badai ini terdampak untuk kita semua dan terutama untuk kampus. Saat ini kita bisa menyaksikan bahwa ada sejumlah kerusakan, baik itu terjadi di bangunan maupun jaringan listrik dan internet, termasuk jaringan telkom terluar masuk akibat dari angin kencang dan tumbangnya pohon-pohon, sehingga saat ini kita masih fokus untuk penataan pembukaan akses untuk jalan masuk. Kita belum sampai dengan menata untuk ruang-ruang, ini masih kelihatan tumpukan sampah dan kayu di mana-mana. Karena itu kita tetap semangat, jangan kita saling menyalahkan, karena ini badai ini kita tidak ada yang minta, ini menjadi musibah kita bersama dan kita harus cepat ambil inisiatif untuk saling membantu. Kita sudah mulai dengan kerja bakti bersama, jadi yang belum ambil kesempatan bisa bergabung, setiap hari kita ada. Untuk sementara kita penataan dulu pohon-pohon yang tumbang untuk perbaikan jaringan listrik dan jaringan telepon. Dan kalau keduanya sudah baik, kita bisa melakukan aktivitas. Kita antisipasi internal kampus supaya nanti kalau jaringan eksternal yang dibuat di jalan umum sudah punya aliran dan kita mau alirkan masuk ke kampus, itu sudah bisa tertolong. Karena itu bagi Bapak Ibu dosen kita sarankan untuk kemungkinan seolah durasinya 1 bulan ke depan ini kita bisa menempuh langkah kuliah tatap muka dengan jumlah terbatas di kampus dan diatur secara bergilir. Bisa kita menggunakan, kami sementara menyiapkan surat untuk pengaturannya. Sekali tatap muka untuk 1 grup itu seminggu itu untuk durasi 1-2 jam pelajaran, lalu minggu depan untuk grup yang lain, sambil kita berkoordinasi sehingga tidak terjadi kerumunan. Karena saat ini selain badai yang seroja, kita juga masih ada dalam suasana pandemi COVID, sehingga kita harus menjaga situasi untuk perhatikan protokol kesehatan. Karena itu dalam keadaan semacam ini yang kita upayakan ini positif kita itu kita tingkatkan, kemudian tetap bekerja dengan baik. Adik-adik harus gunakan waktu di bawah tekanan, berbagai macam bentuk tekanan, baik itu pandemi dan badai. Kita tetap harus optimis untuk belajar dengan kondisi yang ada. Kemudian bagi adik-adik yang oleh karena semester 14 ini semester terancam, kami prioritaskan untuk pelayanan. Kami sudah koordinasi dengan masing-masing pimpinan fakultas untuk ada yang semester 14 mendapat perhatian di dalam pelayanan penyelesaian studi, sehingga pengisian data PDPT yang sementara akan dibuka pada bulan April ini, data mereka terinput dengan baik dan bisa masuk dalam calon wisudawan bulan September atau Maret nanti. Intinya adalah mereka data terinput sehingga bisa mendapatkan penomoran induk, penomoran ijazah nasional atau kita tersebut dengan PIN. Nah, karena itu adik-adik yang mahasiswa juga bisa melaporkan diri apabila terdampak badai yang cukup besar, termasuk kerusakan aktivitas dukungan dari orang tua, termasuk gagal panen, ada kerusakan usaha, tempat usaha. Nah, ini ada kaitan dengan saat ini ada informasi untuk kita coba mendata, sehingga kalau ada bantuan yang masuk mahasiswa-mahasiswa yang memang terdampak betul itu menjadi prioritas, sehingga sambil menunggu WD3 masing-masing mencari informasi, adik-adik mahasiswa juga bisa melaporkan diri tentang keadaan usaha orang tua yang nanti berdampak pada keberlanjutan studinya. Baik, jadi kita juga secara rutin saat ini kita memasuki tahapan persiapan penerimaan mahasiswa baru, dan kita
mengadopsi model pendaftaran offline dan online. Nah, dengan keadaan jaringan asupan listrik yang terbatas dan jaringan telkom yang terbatas, maka adik-adik calon mahasiswa baru pasti kesulitan. Karena itu bagi adik-adik mahasiswa bisa mengarahkan saudaranya, temannya yang berkira mendaftar di UKAW itu langsung datang secara offline mendaftarnya di loket. Sementara hal lain yang terkait dengan persiapan saat ini, kita memasuki persiapan untuk ujian tengah semester dan persiapan untuk ujian skripsi, mohon mahasiswanya tanggap koordinasi dengan ketua program studi dan dosen pembimbing maupun dosen wali sehingga itu bisa terlaksana dengan baik. Sedangkan terkait dengan registrasi untuk cicilan kedua, kita menunggu perkembangan untuk kita perhatikan time limitnya karena kita memasuki tahun ajaran yang baru, tahun 2020 dan 2021 itu terhitung yang biasanya kita 1 September, tahun ini kita akan maju di 1 Agustus sehingga semua proses itu proses semester berjalan ini akan berakhir pada bulan Juli sehingga jangan sampai ada mahasiswa yang terlewatkan. Karena kita ini bicara sistem secara nasional, karena itu begitu mengakhiri semester dan persiapan pelaporan itu akan bersamaan sehingga jangan sampai ada mahasiswa yang terlewatkan di dalam input datanya, terutama dia punya persiapan untuk ujian semester dan nilainya keluar untuk dimudahkan. Sementara persiapan untuk KBPM, panitianya lagi dipersiapkan dan kami itu adik-adik yang sudah mendaftar siap-siap untuk berada di lokasi juga ditempatkan. Dan tentu temanya kemarin itu kita pandemi, sekarang pandemi dan dampak dari badai ini akan dikombinasikan sehingga mulai dari sekarang sudah harus dipersiapkan materi yang terkait dengan kedua persoalan besar yang dihadapi, yaitu pandemi COVID dan dampak dari badai seroja. Saya kira ini himbauan dari saya, tetap semangat dan kita terus berdoa bahwa badai pasti berlalu. Proses ini adalah bagian pemantapan atau penataan iman percaya kita kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih.